Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah kita sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita membaca sebuah bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara menjadi seorang Kristen tentu tidak dapat dilepaskan dari makna kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana nama Kristen yang artinya adalah pengikut Yesus Kristus, kita tidak hanya telah diselamatkan dari dosa, tetapi juga diberikan sebuah perintah oleh Tuhan kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barangkali bagi setiap kita, perintah ini terdengar seperti sesuatu yang mengajak orang menjadi Kristen, masuk ke dalam agama Kristen. Tetapi makna perintah yang diberikan oleh Yesus tidak serta-merta seperti itu. Melainkan perintah Yesus Kristus memiliki tekanan di bagian 19 dan ayat 20. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan berarti menjadikan setiap mereka pengikut Kristus. Artinya tidak semata-mata mereka menjadi penganut Kristen saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku ajaran dari Yesus Kristus, yaitu ajaran tentang kasih, di mana kasih menjadi inti dari kehidupan kita. Menjadi murid Kristus berarti kita menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata di tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu, untuk menjadi murid Kristus, tentu kitalah yang lebih dahulu mencontohkannya sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Mencontohkan kepada semua bangsa bagaimana hidup sebagai seorang yang telah ditebus oleh Allah. Hidup sebagai orang yang benar-benar meneladani kasih Tuhan dan melakukannya bagi sesama kita. Oleh karena itu, perintah ini tidak hanya semata-mata membaptis mereka, tetapi juga mengajarkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Artinya di sini Bapak Ibu, tidak cukup kita hidup sebagai seorang Kristen itu hanya sebagai titel saja, hanya sebagai nama saja Kristen, tetapi harus benar-benar melakukan perintah Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena melalui tindakan kita, kita bisa mengajarkan kepada orang menjadi seorang Kristen dengan memberi contoh nyata yang jelas di dalam hidup sehari-hari tentang bagaimana cara kita untuk mengikut Kristus dengan nyata. Marilah Bapak Ibu melalui perenungan ini sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini,
kita merenungkan apakah hidup kita telah mencerminkan pesan dari Tuhan Yesus Kristus ini untuk menjadikan semua bangsa muridnya melalui kehidupan kita yang mewartakan kasih sejahtera, kasih setia Tuhan. Apakah kita telah benar-benar menggunakan tutur kata kita, tingkah laku kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang penuh kasih? Bahkan di dalam hidup keluarga kita, apakah kita telah mengedepankan pendidikan anak-anak kita agar mereka boleh hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki? Apakah kita telah benar-benar menjadi persekutuan yang nyata, persekutuan yang selalu tidak hanya mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, tetapi benar-benar melakukannya serta menggumulinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah melalui perenungan hari ini kami diingatkan untuk menjadi Kristen yang nyata, menjadi pewarta kabar sukacitamu ya Bapa, kabar penebusanmu lewat kehidupan yang nyata di dalam diri kami. Ajar kami ya Bapa, mampukan kami, agar kami benar-benar menjadi pelaku firman yang nyata dalam hidup sehari-hari. Mampukan kami bersama juga dengan keluarga kami ya Bapa, untuk saling bersekutu, saling benar-benar menopang satu sama lain di dalam kehidupan, khususnya di dalam mengikuti jalan-jalan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, berkaitan dengan kegiatan ibadah minggu, maka pendaftaran ibadah minggu sudah dibuka. Pendaftaran ini tidak hanya berlaku untuk ibadah umum saja, tetapi juga untuk remaja dan juga mereka yang di kelas Immanuel. Jadi bila Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di kelas Immanuel, Bapak Ibu dapat mendaftarkan atau bahkan mengingatkan anak-anak Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri mengikuti kelas Immanuel yang sudah onsite, kelas SMP kelas 1 sampai kelas 2 atau kelas 7 sampai dengan kelas 8 lewat WA Group kelas Immanuel, atau dapat menghubungi Ibu Irin. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak atau opa oma yang punya cucu-cucu sudah kelas 3 SMP sampai dengan kelas 3 SMA atau kelas 9 sampai dengan kelas 12, dapat mendaftarkan diri lewat link yang sudah di-share di grup Komisi Remaja GKI Cicurug, atau yang sudah juga di-share di grup peserta kelas katekisasi. Pendaftaran dibuka dan juga ini sudah bisa onsite Bapak Ibu untuk rekan-rekan remaja kita. Untuk anak-anak yang kelas 6 SD ke bawah sampai dengan batita, kami mohon maaf memang belum bisa ibadah onsite mengingat situasi yang terjadi juga. Oleh karenanya dapat mengikuti ibadah secara online di YouTube Komisi Anak GKI Cicurug setiap jam 8 pagi tiap minggunya. Dan untuk peserta ibadah umum, Bapak Ibu diingatkan sekali lagi batas usianya adalah 17 tahun ke atas. 17 sampai 60 tahun dapat mendaftarkan di link yang tertera berikut ini. Atau bagi yang lansia 60 tahun ke atas dapat mendaftarkan diri ke grup WA Lansia GKI Cicurug atau melalui Penatua Samuel. Biarlah Bapak Ibu kita bisa mendukung ibadah minggu dan kita semakin bersekutu bersama dengan sesama kita lewat ibadah-ibadah yang telah disediakan oleh GKI Cicurug, khususnya ibadah-ibadah kategorial untuk anak-anak dan juga remaja. Biarlah kita mendorong anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk dapat bertumbuh bersama dengan sesamanya sesuai dengan tahapan usia dan kedewasaan mereka. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu untuk besok ada Bincang Sersan GKI Cicurug, di mana kita akan membahas tentang intergenerasi, sebuah isu yang
belakangan ini sedang mengemuka dan banyak diperbincangkan oleh orang-orang. Bahkan di gereja pun sedang digumuli isu ini. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada tanggal 19 Januari atau besok, jam 7 malam secara online via Google Meet. Link akan di-share di grup WA masing-masing wilayah, dan tayangan ulang dari kegiatan ini akan disiarkan di YouTube GKI Cicurug, dan biarlah kita juga Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini, kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan gereja baik secara onsite maupun secara online. Bapak Ibu, untuk memudahkan kita semua dapat mensubscribe media-media sosial GKI Cicurug, baik itu Facebook, YouTube, maupun Instagram GKI Cicurug, untuk kita dapat memudahkan mendapatkan informasi-informasi kegiatan gereja. Untuk YouTube GKI Cicurug, Bapak Ibu bisa mengklik, mensubscribe di sini, dan juga mengaktifkan notifikasinya supaya memudahkan kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun melihat tayangan-tayangan ibadah GKI Cicurug. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.